Aku tidak mempermasalahkan apakah kalian mempunyai lisensi atau tidak. Yang terpenting, kalian bisa memenuhi apa yang kuinginkan. Memang ini tidak bisa disebut sebagai pekerjaan yang bersih. Karena itulah kami telah menyiapkan pembayaran yang pantas untuk itu. Boleh juga, asal pembayarannya sesuai, tidak jadi masalah. Kemudian, karena kali ini tidak ada batasan untuk jumlah orang yang akan dipekerjakan, banyak orang yang mampu lebih baik. Itu berarti kalian tidak perlu saling bersaing untuk mencurangi satu sama lain dalam mendapatkan pekerjaan ini. Aku bermaksud mengenai batas kecil untuk menilai apakah kalian cukup mempunyai kemampuan atau tidak. Sebelum lelang dimulai, kalian harus mencari salah satu benda yang terdapat dalam daftar yang akan diserahkan pada kalian setelah ini. Ini daftarnya. Silahkan. 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 Setelah membaca isinya, kau bisa memilih. Penyewa pertama adalah kolektor senjata api yang mencari pistol Blue Snake 55 produksi terbatas nomor 1001 buatan perusahaan Mizet. Penyewa kedua adalah kolektor barang antik yang mencari piring peringatan produksi perusahaan Rodo yang diproduksi antara tahun 1655 sampai 1667. Penyewa ketiga adalah kolektor organ tubuh manusia, misalnya tengkorak kepala suku unicorn, rambut aktris Sierra berikut bukti sertifikat DNA, lengan kanan mumi dari makam Mesir kuno, bola mata merah dari suku Kuruta, dan sebagainya. Hobi yang unik ya? Nah, kau pilih yang mana? Yang aku pilih, penyewa yang ketiga. Sudah ditetapkan ya? Ternyata hobimu pun unik juga. Baiklah, kalau begitu akan kuhubungi calon penyewa itu. Puri Nosrat, wawancaranya diadakan 4 hari lagi. Jangan sampai terlambat. Aku mendaftarkan dirimu atas nama agen Sen Mimikai. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Permisi. Tunggu. Aku ingin peringatkan tentang satu hal. Bukan sebagai agen, tapi sebagai diriku sendiri. Ada waktu yang tepat bagi pengguna Nen. Kau tak perlu tergesa-gesa ataupun terburu-buru. Kesempatan pasti akan datang. Sampai saat itu tiba, lakukan pekerjaanmu dengan baik sebagai profesional untuk mendapatkan kepercayaan. Itulah jalan pintas yang terdekat. Mengingat hal itu tidak membuatmu rugi, aku telah melihat banyak orang seperti dirimu. Banyaknya, sampai bosan dan hampir terlupakan. Bola mata suku Kuruta. Saat baru mati dia berwarna merah. Paling baik kalau masih lengkap dengan kepalanya. Tingkat kesulitan A. Kenapa wajahmu kelihatannya pucat? Apa ini membuatmu mual? Daftar ini masih termasuk yang mudah. Kalau cuma mendapatkan benda ini saja, ada banyak sekali cara. Kalau sudah dipekerjakan secara resmi, pasti dia akan meminta yang sulit lagi. Dengan tingkat bahaya yang sangat besar, misalnya binatang terjangkit virus yang diawetkan dalam formalin. Inilah penyewa yang paling gila yang pernah kutemui. Diam. Jangan mengajakku bicara yang tidak-tidak. Bukankah seorang profesional tidak akan banyak bicara? Oh, benar juga. Jika lulus dari ujian ini, kalian akan dikontrak secara resmi dan diberi tanggung jawab untuk menjadi bodyguard dan pengumpul benda koleksi. Semoga berhasil. Untuk permulaan, aku harus berusaha untuk mendapatkan kepercayaan. Tampaknya orang yang di layar itu bukanlah penyewa yang sesungguhnya. Sekarang sejauh inilah jarak antara aku dan si penyewa. Aku harus bisa memperkecil jarak sampai 0. Hingga si penyewa bersedia membagi informasi rahasia denganku. Dan biasanya, ada 2 hal yang selalu diincar oleh kolektor. Yang pertama adalah benda langka yang tidak biasa. Dan yang kedua adalah orang lain yang bisa jadi tempat dia memegahkan koleksinya. Di antara para kolektor organ tubuh,
pasti ada suatu koneksi. Koneksi antar sesama sampah yang saling membanding-bandingkan ambisi kotor dan menelusuri di antara mereka adalah jalan yang terdekat untuk menemukan laba-laba. Pasti akan kutumburkan mereka dan kubasmi semuanya. Tidak bisa dibuka. Aku belum menyampaikan hal yang terpenting. Kami telah menyiapkan acara untuk menyambut kalian semua. Tepat 6 menit lagi, ruangan ini akan diadakan simulasi untuk mengukur kemampuan bertarung kalian. Hanya saja, biarpun disebut dengan simulasi, tetapi kalau kondisinya tidak sama dengan pertarungan yang sesungguhnya, maka kemampuan kalian yang sebenarnya tidak akan bisa diukur. Pendek kata, orang yang lemah harus berakhir di sini untuk selamanya. Karena orang yang tidak bisa melewati hal seperti ini, biarpun punya berapa banyak nyawa, tidak akan bisa menerima pekerjaan di puri ini. Kuat adalah syarat minimal untuk bisa dipekerjakan di sini. Paling tidak, kalian harus bisa keluar dengan selamat dari puri ini. Nah, semoga kalian sukses. Maaf, permisi. Semoga kalian semua selamat. Hei, ada apa dengan pintunya? Benda seperti itu, buka saja dengan paksa. Tidak jadi. Pintunya dilindungi dengan Nen. Biarpun kita semua bersatu untuk membukanya, tetap saja tidak cukup. Kita bagaikan burung yang terkurung dalam sangkar. Panik pun tidak ada gunanya. Temboknya setebal 1 meter dan tingginya kira-kira 5 meter. Dengan bulldozer pun butuh waktu 1 jam untuk menjebolnya. Diam saja. Waktu yang tersisa tak sampai 4 menit. Masa kalian tidak melakukan apa-apa? Benar juga ya. Bagaimana kalau kita tentukan benda apa yang akan dicari? Daripada nanti kita semua saling berebut. Maaf saja ya. Aku sendiri sudah menentukan, yaitu tangan kanan Mumi. Kalau begitu, aku akan mencari tengkorak unicorn saja. Hei, bicara masalah itu nanti saja setelah kita keluar dari sini dengan selamat. Benar yang dia katakan. Sebaiknya kita semua berunding untuk memutuskan apa yang kita lakukan setelah ini. Baiklah. Aku memilih untuk mencari rambut Sierra, berikut dengan sertifikat keaslian DNA-nya. Hei, kau kan orang baru, tetapi kelihatannya kau penuh percaya diri. Aku bukannya penuh dengan percaya diri. Menurutku yang terbaik sekarang adalah dengan tidak melakukan apa-apa. Apa alasannya? Coba jelaskan. Jelaskan dengan singkat agar aku bisa paham. Ada orang bodoh yang memberitahu kapan akan menyerang. Kalau memang cuma ingin menguji kemampuan kita, pasti akan menyerang dengan tiba-tiba. Iya benar. Dan menurutku waktu menunggu selama 6 menit yang diberikan ini justru adalah perangkap yang terbesar dalam simulasi ini. Waktu menunggu ini terlalu singkat untuk bisa menyamakan pendapat antara orang-orang yang baru bertemu untuk pertama kalinya. Kalau melakukan kesepakatan secara setengah-setengah antara sesama orang yang belum memiliki rasa saling percaya, tidak akan terlahir kerjasama yang baik. Tapi sebaliknya, malah akan menimbulkan rasa gelisah dan saling curiga. Orang yang sedang diliputi rasa curiga tidak akan bisa mengeluarkan kemampuannya secara maksimal, dan malah akan menghancurkan diri sendiri. Karena itu dalam keadaan seperti sekarang ini, lebih baik menghindari kerjasama kelompok. Buat apa bertele-tele begitu? Kenapa tidak langsung bilang kalau kita harus berusaha sendiri-sendiri saja? Mungkin karena mereka ingin mempekerjakan profesional sejati yang bisa mengambil keputusan dan bertindak dengan tepat dalam keadaan seperti apapun. Itu masuk akal. Sebagai pemula kau hebat juga. Tapi penjelasanmu agak terlalu panjang. Malah kemungkinan ada mata-mata di antara kita semua. Hei, mau kemana? Mau buang air. Toiletnya tidak dipagari dengan net. Waktu yang tersisa tinggal 2 menit. 2 menit lagi. Ada sesuatu yang mengajak. Perasaan apa ini? Biarpun dengan disebut simulasi, tapi kalau kondisinya tidak sama dengan pertarungan yang sesungguhnya.
saja kan? Tidak sedang melakukan hal yang berbahaya kan? Hunter x Hunter episode berikutnya. Suara hati, Kurapika, Pendulum. Aku mau beli HP. Kirimi aku email ya. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada di sana, di ujung awan yang berarah? Ku tahu masa depan telah menantimu di balik hutan ini. Selamat jalan, jangan berpaling lagi dan teruslah melangkah. Percayalah, gejolak dalam dada kan jadi kekuatan.